Kan kali ini berasal dari Cina, mengisahkan tentang bumi yang mengalami era baru yang disebut oleh mereka sebagai era Earth Old Age, di mana seluruh umat manusia mendapatkan kekuatan misterius yang entah berasal dari mana. Ini adalah sebuah era kejam, di mana yang kuat menindas yang lemah. Dan cerita ini akan berfokus dengan seorang siswa bernama Ye Hao atau sering dipanggil Yewu, yang setiap harinya mendapatkan perlakuan kasar karena dirinya hanyalah seorang pria lemah yang levelnya stuck di level 3. Namun semuanya berubah ketika dirinya tanpa sengaja mendapatkan sebuah akun raja yang seketika membuatnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana dengan keseruannya? Langsung saja kita menuju ke jalur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah pesta ulang tahun yang diadakan oleh sebuah keluarga kecil. Dan si pria yang tengah berulang tahun ini adalah sang MC di dalam cerita ini, yang saat ini sudah menginjak usia 18 tahun dan ia bernama Yewu. Di ulang tahunnya kali ini dirinya pun memiliki sebuah harapan kecil yang berisikan bahwa dirinya berharap untuk hidup bahagia bersama dengan keluarganya yang ia cintai. Namun itu tak berselang lama, di tengah-tengah pesta yang mereka lakukan, muncullah sebuah malapetaka di mana ledakan yang terjadi di segala area membuat ibu, ayah, juga adiknya terjatuh dari gedung-gedung yang mereka tempati saat itu. Diikuti dengan kemunculan seekor makhluk raksasa yang membuat tubuhnya kini tak lagi bisa digerakkan akibat ketakutan dari sosok yang menebarkan aura kematian ke segala penjuru. Tapi nyatanya itu semua hanyalah sebuah mimpi yang dialami olehnya. Yang sebenarnya terjadi, si Ye Hao ini tertidur di tengah jam pelajarannya. Sang guru yang mengetahui Ye Hao tertidur di kelasnya pastinya marah dong. Dan sang guru pun mengujinya untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Earth Old Age. Yewu yang sebelumnya tertidur pun meminta maaf kepada gurunya terlebih dahulu, bersama dengan sebuah alibi yang diutarakannya bahwa ia tidak sengaja tertidur karena belajar hingga larut malam. Sebenarnya Earth Old Age itu adalah... Cukup, tidak perlu dijelaskan. Berdirilah di belakang kelas agar dirimu jerah, ucap si guru yang tiba-tiba memotong jawaban Yewu. Itu dilakukan sang guru karena ia lupa bahwa si Yewu ini adalah anak yang cerdas. Jika Yewu berhasil menjawab pertanyaan darinya, pasti si guru akan merasa malu karena dalam hal kemampuan Yewu hanya ada dalam peringkat B saja. Dan setelah Yewu dikeluarkan dari kelasnya, sang guru pun membahas sedikit tentang apa itu Earth Old Age yang sedari tadi kalian dengar. Pada tahun 2036 Masehi, tiba-tiba terjadi kekacauan di dalam ruang dan waktu yang mengubah seluruh bumi menjadi sebidak permainan yang berbahaya. Monster-monster kuat mulai berdatangan secara acak. Namun manusia secara ajaib mendapatkan kekuatan yang diukur dengan sebuah level atau kemampuan untuk mengembangkan berbagai job dan skill. Setelah mengalami bencana bertahun-tahun, akhirnya terbentuklah 5 aliansi utama yang menekan kekuatan para monster dan membentuk tatanan dunia yang baru. Dan itu adalah era yang dipenuhi dengan bahaya dan masih dipenuhi dengan segala misteri di dalamnya. Semua orang berlomba-lomba untuk menaikkan level untuk mendapatkan kekuatan, tapi Yewu... Nah, yang berbeda dari cerita-cerita leveling pada umumnya, di sini kita bisa melihat bar darah dan energi, juga level seseorang. Dan bar ini bisa dilihat oleh semua orang ataupun monster yang akan muncul nantinya. Lanjut. Sepulang sekolah di perempat jalan, Yewu dihampiri oleh 3 berandal di sekolahnya, yang salah satunya memiliki tubuh atletis dan ia bernama Lao Feng, yang datang dan meminta sejumlah uang untuk biaya perlindungan bulan ini. Tapi di sini Yewu mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu saat Lao Feng diganggu oleh seorang siswa murid senior untuk mengumpulkan biaya perlindungan, Yewu melindunginya seperti seorang kakak laki-laki. Tapi sekarang Lao Feng datang untuk menagih biaya perlindungan kepadanya. Lao Feng yang mendengarnya tiba-tiba menghajar Yewu sambil mengatakan, "Pada saat itu aku buta. Aku pikir aku mengikuti seorang jenius yang merupakan seniman bela diri level 3 ketika kau memasuki sekolah. Tapi ternyata setelah masuk ke sekolah selama 2 tahun, aku sudah naik level 5 dan kau masih level 3. Ya ampun," ucap Lao Feng yang sambil terus menghajarnya. Di mana si Yewu ini mempunyai julukan sampah yang tidak bisa naik level di dalam sekolahnya. Namun tiba-tiba telah didaratkan sebuah tendangan yang membuat Lao Feng terhempas jauh. Dan tendangan brutal tersebut dilakukan oleh seorang siswi wanita yang bernama Yun Fei, yang merupakan adik kandung Yewu.
Berbeda dari kakaknya, Yunfei memiliki bakat di atas rata-rata karena meskipun baru berusia 16 tahun, dirinya sudah menjadi petarung level 7. Dia pun digadang-gadang telah mengalahkan monster level 10 meskipun dirinya baru berlevel 7. Di mana kedatangan Yunfei saat itu membuat Lao Feng dan dua beranda lainnya berlari kocar-kacir ketakutan setelah melihat kemampuan Yunfei. Dan kemudian sang adik memberikan semangat kepada kakaknya bahwa suatu saat nanti Yeu pasti akan menjadi seorang petarung yang kuat, ucapnya. Tapi meskipun mendapatkan julukan sebagai seorang sampah, Yeu tidak pernah sekalipun mengeluh dengan keadaan yang dialami olehnya. Dia pun memiliki prinsip tidak akan menyerah untuk melindungi keluarga serta kebahagiaannya. Dia pun bertekad untuk menjadi yang terkuat. Tunggu, ulang tahun? Krisis? Tiba-tiba Yeu mengalami kejadian yang serupa pada saat ia bermimpi sebelumnya. Yeu pun mengajak keluarganya untuk makan-makan di luar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam pesta ulang tahunnya. Namun setelah selesai makan-makan di luar dan kembali dengan perut yang sudah terisi, tidak terjadi hal-hal buruk seperti di dalam mimpinya. Apakah mungkin aku terlalu khawatir? Ucapnya di dalam pikirnya. Tapi tiba-tiba dari arah belakang mereka muncullah sebuah portal atau rift yang seketika membuat kepanikan yang ditimbulkan para penduduk di sekitar sana. Itu dikarenakan kemunculan rift biasanya bersamaan dengan munculnya seekor monster yang keluar dari dalam portal tersebut. Dan benar saja, sesaat setelahnya muncullah seekor makhluk dengan 8 kaki runcingnya, dan itu adalah Ghost Eye Demon Spider berlevel 15. Karena sudah tak lagi sempat untuk melarikan diri, akhirnya sang ayah mengorbankan dirinya untuk bertarung mengulur waktu untuk menahan makhluk tersebut. Dengan levelnya yang baru mencapai level 10, pukulannya pun tak berdampak besar bagi si laba-laba. Dan malah sebaliknya, dirinya harus terkena serangan monster tersebut, dan tubuhnya kini tak lagi dapat digerakkan. Si ibu yang melihat kejadian tersebut bermaksud untuk membantunya, tapi naas, tubuhnya harus terpental jauh akibat serangan Demon Spider. Wow, seorang petarung manusia level 10 ini sepertinya terasa enak, ucap Demon Spider, yang tiba-tiba salah satu kakinya telah tertancap sebuah anak panah tanpa ia sadari. Dan itu dilakukan oleh Yunfei yang masih belum beranjak pergi dari tempat kejadian perkara. Di sisi lain, dengan tubuhnya yang gemetar, Yeu masih tidak percaya bahwa mimpi buruknya saat itu kini menjadi sebuah kenyataan. Di hadapan Demon Spider, membuat pikirannya terasa buntu jika memikirkan levelnya yang terlampau jauh dengan makhluk tersebut. Di tengah-tengah pertarungan dengan kemampuannya saat ini, Yunfei harus tersudutkan setelah terkena sebuah hentakan yang menyebabkan luka di bahu sebelah kirinya. Diikuti dengan sebuah serangan eksekusi yang terarahkan ke tubuh Yunfei yang kini tak lagi dapat digerakkan, dan crot. Karena tidak mampu berbuat apa-apa lagi, akhirnya Yeu harus menggantikan serangan yang tertuju kepada adiknya, di mana kaki-kaki runcing Demon Spider seketika menerobos masuk menembus ke tubuhnya. Di antara hidup dan mati yang dialaminya saat ini, Yeu mengisyaratkan kepada sang adik untuk cepat-cepat pergi dari tempat tersebut sebelum semuanya terlambat. Dengan darahnya yang tersisa hanya 1% saja, tiba-tiba muncullah sebuah notifikasi yang tertuliskan bahwa poin XP yang ia kumpulkan telah memenuhi syarat dan sistem King Account telah diaktifkan. Karena host atau pemilik saat ini tidak lagi dapat bergerak, maka sistem akan secara acak memilih King Account atas nama host. Sementara itu, Yunfei yang mencoba kabur dari tempat tersebut kembali disergap oleh Demon Spider. Meskipun Yeu telah memberikan waktu untuknya melarikan diri, tapi sekarang itu tidak lagi dapat terhindarkan karena makhluk tersebut sudah ada tepat di depan matanya. Namun di tengah-tengah hilangnya arah dan harapan untuk terus bertahan hidup, terlesatlah sebuah serangan yang mampu membuat sang Demon Spider terpukul mundur. Yunfei yang berada di balik punggung Yeu saat ini masih tidak percaya bahwa pria kuat yang memancarkan api dari tubuhnya itu adalah kakaknya sendiri. Si laba-laba pun kebingungan. Bagaimana mungkin bisa sampah berlevel 3 ini berhasil menyerangnya? Tunggu saja, aku akan melahapmu nanti, ucap sang Demon Spider. Namun Yeu bersama kekuatan barunya dengan cepatnya melesat bersama dengan sebuah pedang api yang baru saja tercipta.
Dan serangan kuatnya berhasil memotong dua kaki Demon Spider yang masih tidak percaya bahwa itu adalah serangan dari manusia berlevel 3. Tapi sayangnya dengan tubuh lemahnya ini, Yeu hanya mampu bertahan selama 3 detik saja, karena tubuhnya masih belum mampu untuk menampung kekuatan yang begitu besar. Di dalam statusnya terlihat sebuah energi berwarna emas membara, di mana itu adalah batas waktu dari energi transform yang saat ini ia gunakan. Dan saat ini darahnya terkunci oleh energi transformasi tersebut. Itulah mengapa Yeu harus mengalahkan monster di depannya sebelum energi transformasinya habis. Jika tidak, ia akan tewas di tangan monster di depannya. Setelah beregenerasi, Demon Spider pun mencoba kabur karena ia pikir hanya membuang waktu saja berhadapan dengan manusia berlevel 3 dan mencari manusia berlevel tinggi lainnya. Namun tiba-tiba langkahnya dihentikan oleh kobaran api yang tersebar di sekelilingnya. "Jika kau ingin pergi, maka pergilah ke neraka," ucap Yeu, yang membuat si laba-laba ini berkeringat dingin setelah melihat kekuatan Yeu barusan. Langkah kaki yang bergemuruh menunjukkan beberapa petarung yang levelnya cukup tinggi dan nampak mulai berdatangan ke arah sang monster. "Jangan ke sana, kalian akan mati," ucap Yeu. Namun itu tidak diindahkan sama sekali oleh mereka, karena ucapan tersebut keluar dari mulut seorang pria berlevel 3. Dan benar saja, belum sempat mendaratkan satu serangan sekalipun, tapi para petarung ini tidak sadar bahwa tubuh mereka telah terjerat jaring yang membuat mereka tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Bukan hanya itu saja, jaring-jaringnya ini mampu menyerap XP dari seseorang, di mana kejadian kali ini berhasil membuat sang Demon Spider naik 3 level sekaligus setelah menyerap XP para petarung sebelumnya. Demon Spider yang kekuatannya kini sudah meningkat dengan drastis membuat Yeu terdesak. Dan setelah terkena serangan dari makhluk tersebut, dirinya harus tumbang, diikuti dengan sebuah sistem yang mengatakan bahwa skill spesial Red Flame Storm telah dipersiapkan, di mana Yeu lantas bangkit tanpa ampun dan mengeluarkan badai api yang begitu membara. Dengan tubuhnya yang saat ini terkena nyala api yang begitu ganas, sang laba-laba pun merasakan bahwa serangan tersebut bukanlah nyala api biasa. Itu juga berisikan hajat dao dari seorang raja yang kuat. Dan sebelum kematian makhluk tersebut, dirinya sempat mengucapkan nama Master Qian Shao yang masih belum terlihat wujudnya. Hingga akhirnya sang Demon Spider ini pun harus terbakar tanpa meninggalkan sedikit pun residu dari area pertempuran saat itu. Yeu yang berhasil menghabisi Ghost Eye Demon Spider mendapatkan poin XP sebanyak 20.000. Namun karena sudah terlalu banyak menghabiskan energinya, akhirnya ia harus jatuh bersamaan dengan beberapa drop item yang ia dapatkan. Yeu yang kini tak sadarkan diri tiba-tiba telah berada di ruang sistem. Dan karena tubuhnya telah terluka parah dari pertarungan sebelumnya, akhirnya sistem secara otomatis memulihkan tubuhnya dengan menggunakan 10.000 poin XP yang ia dapatkan sebelumnya. Tapi saat ini Yeu merasa kebingungan karena ruang sistemnya kali ini benar-benar berbeda dari ruang kecilnya yang dahulu. Ruangan yang saat ini ia tempati lebih mirip seperti galaksi yang amat luas. Dan sedikit penjelasan mengenai ruang sistem ini. Jadi sejak era Earth All Age muncul, setiap pemain memiliki ruang sistemnya sendiri untuk mengamati dan menetapkan atribut mereka sendiri, serta menyimpan berbagai macam equipment. Ya seperti inventory gitu deh. Lanjut, kembali dengan Yeu yang kini berada di ruang sistem barunya, dan ia menemukan sesosok tubuh yang mana itu adalah sumber kekuatan Yeu sebelumnya. Dan sosok tersebut memiliki identitas asli seorang raja, yaitu Raja Qian, dengan level yang sudah max. Dan diketahui tempatnya saat ini berada adalah King Account System. Sistem ini memiliki akun level maksimal dari game plans yang tak terhitung jumlahnya. Dan si pemilik dapat menggunakan poin XP pribadi mereka untuk membuka akun raja lainnya secara bertahap. Karena akumulasi poin XP Yeu telah mencapai level 10, akun Raja Qian telah diaktifkan secara otomatis. Dan itulah alasan mengapa selama 3 tahun belakangan Yeu tidak dapat menaikkan levelnya, karena sistem King Account ini telah menyerap secara paksa semua poin XP yang telah ia dapatkan. Tapi itu semua tidaklah sia-sia, karena Yeu saat ini telah memiliki sebuah tujuan baru, yaitu secepat mungkin menaikkan level untuk sesegera mungkin membuka lebih banyak King Account.
Dengan poinnya yang tersisa 10.000, akhirnya Yeo meningkatkan levelingnya. Meskipun sempat merasakan kekuatan yang begitu besar masuk ke dalam tubuhnya, Yeo masih tetap berada di level 3 yang membuat dirinya amatlah jengkel. Dilanjutkan dengan dirinya yang telah sadar dan tiba-tiba terbangun di sebuah rumah sakit. Tubuhnya yang terluka parah sebelumnya kini telah pulih total berkat bantuan sistemnya yang imba. Tapi amat sangat disayangkan karena 10.000 poin bukanlah jumlah yang sedikit untuknya. Sementara itu dari balik ruangan tempat Yeo berada saat ini terdengar suara gaduh yang berasal dari Yunfei dan ibunya yang diketahui hanya mengalami luka ringan dan tengah berdebat dengan seorang dokter mengenai biaya perobatan yang nominalnya cukup tinggi. Karena mereka berempat terkena racun dari seekor monster elit, mereka harus menggunakan obat-obatan khusus untuk pengobatan jangka panjang agar sembuh total. Itulah cara satu-satunya untuk mencegah sebuah kematian, ucap sang dokter. Ia juga mengatakan bahwa dua pria lainnya yaitu ayahnya dan Yeo tidak seberuntung Yunfei dan ibunya. Sang ayah diperkirakan hanya bisa hidup sekitar 1 bulan saja, sedangkan Yeo yang lukanya paling fatal tidak bisa hidup lebih dari seminggu. Yunfei yang mendengarkan kata-kata sang dokter hanya bisa menitikkan air mata setelah mengetahui fakta tersebut. Ditambah lagi dengan biaya pengobatan yang cukup mahal yang mendesak ibunya untuk segera menjual rumahnya untuk memenuhi biaya pengobatan mereka. Rumah itu tidak boleh dijual. Aku akan menemukan cara untuk mengumpulkan biaya perawatannya secepat mungkin, ucap Yeo yang tiba-tiba muncul dan membuat kaget si dokter karena telah berdiri dengan tubuh yang telah pulih total.